Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ADS Official. Jadi hari ini kita mau sedikit cerita tentang ta'aruf. Ta'aruf. Apa Ya. sih ta'aruf itu ya? Ta'aruf itu sebuah perkenalan untuk menuju ke jenjang yang lebih serius. Yang serius ya, bukan pacaran berkedok ta'aruf. Emang ada yang gitu ya? Banyak, biasanya banyak ya, ihwan modus, ahwat modus. Apalagi tuh ahwat yang biasanya suka ngepost tentang nikah, captionnya nih nikah, tapi waktu diajakin nikah bilangnya belum siap. Kayak ihwan juga banyak yang kayak gitu, deketin ahwat tapi nyatanya di PHP-in, disuruh nunggu beberapa tahun. Modus aja ya? Ya kan tadi bilangnya ihwan sama ahwat modus, ya iyalah modus, gimana sih. Nah terus gini ya, banyak orang yang menduga kalau ta'aruf itu seperti beli kucing di dalam karung. Nah kenapa jadi muncul persepsi seperti itu? Kenapa? Ayo kenapa ya? Kenapa? Ya kenapa? Iya kenapa? Kenapa ya? Karena menurut orang kebanyakan ya, karena kita ini sudah pemikirannya itu kan sudah banyak bumbu-bumbu dari luar ya, daripada agama sendiri. Kita kurang diberikan pengetahuan tentang agama kita sendiri, padahal sebenarnya kita itu sudah lengkap banget ya dalam Islam itu, dari ekonomi, pemerintahan, terus bagaimana cara apapun ada gitu. Nah kita itu dari kecil aja kita udah pasti tahu, lihat sinetron segala macam pasti pacaran yang tahunya. Nah jadi itu datangnya itu dari mana? Ya dari barat lah. Ya kan Karena kebiasaan media juga orang. ya. Nah iya, media ya. Ya. Makanya kita sekarang bikin konten ta'aruf di media. Iya kan? Ya kalau dulu kan media itu dipakai buat ya ajaran yang dari sana. Sana mana? Sana? Oh iya. Belakang. Nah jadi banyak orang berpikir kalau ta'aruf itu kan waktunya singkat ya, singkat banget ya, nggak boleh lama-lama lah ibaratnya itu. Ya paling standarnya 3 bulan ya, 3 bulan 4 bulan itu sudah cukup sebenarnya untuk mengetahui bagaimana pasangan kita, apa kita lanjut atau memutuskan. Nah kebanyakan mereka itu mikir orang yang pacaran bertahun-tahun aja ketika nikahnya itu belum tentu kayak gitu sikapnya, apalagi yang ta'aruf. Memang benar sih, ada beberapa yang ta'aruf memang kebanyakan cuman ya Dibuat-buat gitu ya? dibuat-buat. Cuman kan kita di dalam ta'aruf itu kan disuruh untuk menanyakan kepada keluarganya, sahabatnya, orang terdekatnya. Makanya kan harus lewat perantara yang sudah menikah juga, misalnya ustadz atau ustazah kayak gitu. Biasanya sih kalau taruh yang bener itu pasti dari ustadznya ya. Iya biasanya sih ya direkomendasikan. Misalnya nih ada ahwat yang mau nikah, terus si ustadz punya kenalan ihwan yang mau nikah, biasanya direkomendasikan atau kita yang bikin proposal. Itu kalau biasanya tukaran proposal ya. Tukaran proposal. Ada juga kalau kita mau, tapi itu harus, kalau aku pribadi sendiri sih ya, kalau suka sama cowok ya cari tahu aja dulu sendiri gimana. Yang utama itu sih gimana ya, respon dia terhadap wanita, itu yang paling nomor satu. Karena sekarang banyak ihwan yang alim, memang banyak tahu ilmu, tapi sama cewek dia nggak ngejaga. Banyak tuh Itu. makanya kalau aku pribadi sih ya, aku tuh lebih milih ya kayak dia. Aku pertama kali jatuh cinta sama dia karena aku tuh ngeliatin dia lewat di hadapan aku, dia tuh nunduk aja, wah gimana gitu nih cowok nundukin pandangan. Itu udah langka banget zaman sekarang, langka banget deh. Apalagi ya di kontak HP-nya itu, aku pernah iseng sih menyadap ya, WA dia nggak ada chat sama cewek, astaga nggak asik banget. Tapi aku bersyukur sih, mantap.
Jadi gitu. Kenapa jadi aku memilih dia? Kenapa? Ya itu tadi. Itu salah satunya. Dan setelah nikah itu luar biasa, Masya Allah banget ya. Ternyata dia orangnya tuh sabar banget, baik banget. Aku tuh sampai mau nangis, masa Allah ngasih aku suami sebaik ini. Luar biasa. Syukur dong, syukur dong. Gitu. Jadi taruh itu nggak semuanya yang gagal ya. Kebanyakan berhasil kok. Banyak juga orang yang nikah tanpa cinta, tanpa ibaratnya tanpa suka ya. Yang penting mereka itu satu visi dulu. Jadi mereka menentukan visi. Nah, jadi di dalam ta'aruf itu ada beberapa pertanyaan yang harus ditanyakan. Itu penting loh. Seperti visinya apa, kedepannya maunya seperti apa. Nah, begitu. Terus merealisasikan untuk mencapai visi itu sendiri bagaimana caranya, itu penting. Kalau aku sih lebih ke nanyanya kayak gini ya dulu, pandangan kamu terhadap perempuan bekerja itu seperti apa? Kenapa? Karena gini, kalau orang itu mikirnya yang nggak apa-apa kayak gitu, aku ngerasanya dia itu kurang tegas ya untuk di awal. Walaupun nanti kan kalau udah berumah tangga aku kerja juga kan itu nggak masalah, cuman aku merasanya dia itu kurang tegas aja. Misalnya dia bilang nggak apa-apa, terserah ceweknya aja. Nah berarti dia itu belum bisa ibaratnya itu ya, bisa menegaskan ya kepada si perempuan itu bagaimana seharusnya. Tegas lah, nah ya itu. Kemudian aku tanya, kebanyakan kayak gini sih alasannya ya. Aku tanya alasannya kenapa. Kebanyakan tuh mereka bilang kalau nanti suatu saat si suami down, istri bisa bantu. Di situ aku sudah mulai kayak gimana gitu. Aku kalau nemu jawaban kayak gitu aku mundur. Kenapa? Karena kita nggak tahu ya gimana ke depannya. Kita memang nggak tahu apakah si suami bisa down nantinya, tapi itu kan berarti mereka berpangku pada pekerjaan. Padahal kan kita punya Allah yang Maha memberi rezeki. Walaupun salah satu jalannya itu melalui pekerjaan, tapi tidak semua rezeki itu lewat pekerjaan. Tapi nggak harus diam juga ya. Iya. Yang penting itu, kalau menurut aku, yang penting itu kita jalankan tugas kita aja ya. Suami kerja, istri di rumah, kayak gitu. Tapi kalau misalnya istrinya mau kerja, ya nggak apa-apa juga sih. Tapi untuk persepsi pribadi aja nanya kayak gitu, gimana pendapat dia. Cuma sih kalau kerja juga, istri kerja itu harus diperhatikan juga. Kerjanya apa, kerjanya apa gitu. Terus kayak pakaiannya. Bener banget. Nah itu kebanyakan sih. Karena banyak ya sekarang ke pekerjaan itu, misalnya kayak jilbabnya nggak boleh nutup dada, terus harus tabaruj, terus harus buka aurat. Nah itu eksploitasi perempuan banget sih ya. Nah jadi taruh itu asik sih, asik. Jadi malu-malunya itu lebih dapat. Lebih dapat dibandingkan pacaran. Kalau pacaran itu gimana ya, nggak, biasa aja. Sebenarnya biasa aja. Kami ngomong kayak gini biasanya ya, kami itu ngomong mending taruh aja kayak gitu. Banyak orang yang bilang, kamu sih nggak pernah ngerasain pacaran, gimana rasanya? Oh jangan salah. Duami juga pernah pacaran, tapi ya udah menghentikan itu semua lalu taruh itu emang beda banget ya rasanya. Beda banget. Lebih gimana gitu. Malu-malunya dapat, apalagi pas nikah itu ibaratnya tuh kayak masih nggak percaya gitu. Wah nih ada cowok di samping aku. Kayak nggak nyangka banget gitu. Udah bisa pegangan gitu. Udah bisa pegangan sih. Ya biasanya itu kalonya sama cowok nggak mau sama cuma kayak gini. Sekarang udah bisa megang-megang. Apalagi kan berpahala kalau udah nikah.
Jadi sebelum menikah, aku tuh motivasi nikahnya itu udah dari SMK. Aku nikah kuliah semester 6. Nah, aku suka ngoleksi buku-buku berbau cinta, tapi yang islami kayak gitu, tentang gimana sih Allah itu mempertemukan kita dan jodoh kita kayak gitu. Kenapa aku berfokus pada nikah itu lebih besar ya daripada yang lain? Karena nikah itu menyempurnakan separuh agama kita. Tapi jalannya juga harus benar supaya ridhonya dapat. Ridho Allah maksudnya. Bukan suami yang bernama Ridho ya. Soalnya kebanyakan kalau dari pacaran itu kan biasanya ya kita pasti nggak dapat lah ridhonya dari Allah. Kecuali sebelum menikah bertobat. Nah itu. Ya, bertobat, menyadari kesalahannya, bukan membanggakan berapa lama pacarannya. Salah banget itu. Jadi kita harus bertobat. Kita menyadari kesalahan kita sebelum menikah ya. Nggak apa-apa kalau besok menikah malamnya kita tobat, nggak apa-apa. Yang penting kita sadar apa yang kita lakukan itu salah. Kayak gitu. Karena kebanyakan pacaran itu menghabiskan waktu sih, uang juga ya. Mending uangnya ditabung buat nikahan. Oh iya, kami nikah nggak sampai 10 juta loh budgetnya. Nanti kita bahas ya. Siapa tahu bisa jadi referensi buat yang tahu budgetnya. Ya, karena nikah nggak harus wah, yang penting sah. Nah itu, nikah nggak harus wah, yang penting sah. Lagi. Nah, jadi gimana ya? Kalau mau taruh sih, ya cari aja ustadz atau teman. Tapi aku lebih merekomendasikan ustadz ya. Kalau teman sih cari yang emang dia tahu agamanya, dia tahu agama, terus dia juga amanah gitu. Dan dia udah nikah. Nah, supaya si istri bisa jadi untuk menjadi penyampai komunikasi si Ahwat, dan si suami penyampai komunikasi si Iwan. Takutnya kalau belum nikah nanti diambil sama yang taruh ini. Nah, bahaya juga kan. Nah, jadi kami ada pengalaman ya. Kita ada pengalaman jadi media taruh orang ya. Alhamdulillah sudah nikah, semoga menjadi keluarga yang selalu dirahmati Allah. Amin. Jadi kami itu awalnya si Ahwat ini bilang, "Kak, aku ada suka nih sama Ikhwan kayak gini, mau nggak bantu aku kayak gitu." Terus aku mintalah nomor Ikhwannya itu kan, aku kasih ke suami aku, terus dia yang ngechat terus kayak gini. Tapi kami nggak ngasih tahu langsung siapa Ahwatnya. Kami cuma bilang ada yang suka sama antum, apakah antum sudah siap nikah kayak gitu. Terus dia bilang waktu itu belum siap belum siap. Nah, sekitar 2 minggu kemudian dia ngechat, siapa Ahwatnya katanya. Kami nggak bakalan jawab kecuali dia udah siap nikah. Jadi kami memastikan dulu apakah Iwan ini amanah, apa kan nanti kalau dikasih tahu malah dipermalukan kan nggak lucu. Jadi waktu kami tanya dia udah siap nikah, lalu kami kasih tahu, terus dia kaget ya karena teman satu kerjaan. Nah, udah deh. Cuma itu tukeran CP juga ya? Tukeran CP juga? Ya, tukaran CP dulu ya, tukaran proposal dulu. Baru mereka kalau sama-sama ACC, sudah. Kami bikin grup. Oh, awalnya nggak bikin grup ya? Belum bikin grup. Masih media dari aku, kalau cowoknya dari aku, kalau ceweknya dari dia. Jadi sampai menyampaikan kayak gitu. Ribet sih, iya ribet. Tapi kenapa enggak kalau untuk menggapai ridha Allah ya kan. Sampai akhirnya kami bikin grup, kami antar si cewek silaturahmi ke rumah si cowok ya, untuk perkenalan. Kemudian si cowoknya ke rumah si cewek, langsung nggak lama. Dan alhamdulillah mereka menikah.
nggak sampai setahun. Nggak sampai setahun. Ya, yang dari mereka kenal itu sampai menikah 3 bulan lah. 3 bulan. Luar biasa ya ta'aruf ini emang. Alhamdulillah. Emang sih yang penting itu istiqorohnya harus kuat. Nah itu kalau nggak salah si cowoknya juga istiqoroh dulu. Karena istiqoroh itu kita dapat petunjuk langsung dari Allah. Jadi kalau saran aku sih ya, kalau ada orang yang melamar atau orang kita suka, kita itu istiqoroh dulu. Istiqoroh, gimana pun jawabannya itu dari Allah. Karena ada pengalaman ya, temen aku nih dilamar, terus dia langsung nolak. Terus aku bilang jangan ditolak dulu, siapa tahu dia baik. Jadi istiqoroh dulu. Terus dia istiqoroh selama 1 minggu, ternyata si Ihwannya jalan sama cewek lain. Nah langsung lah ditolak. Ditolaknya kan ibaratnya nggak kita nolak mentah-mentah, kita ngadu ke ibunya kan, jadi mereka bisa gitu bilangin si Ihwan itu. Padahal itu kan Ihwannya langsung datang ya, langsung datang tanpa ada kata-kata, tanpa ada ngechat segala macam, langsung datang ke rumah bawa keluarga serombongan. Gimana coba bayangin? Kalau jadi itu gimana ya? Untungnya dia istiqoroh. Istiqoroh itu luar biasa sih, karena kita itu nggak tahu mana yang terbaik buat kita. Orang yang paling baik belum tentu terbaik buat kita. Orang yang baik menurut kita belum tentu terbaik untuk kita, karena Allah itu memberinya itu yang terbaik buat kita, yang pas lah istilahnya. Yang pas. Berarti kan nggak mungkin nih misalnya ahli tahajud sama orang yang pemalas. Nah, karena kan kalaunya ahli tahajud sama orang yang pemalas, dia tiap malam pasti akan membangunkan orang yang ahli tahajud, yang pemalas itu. Cuma ada juga loh ya, yang kayak gitu. Ada, kalau mau berubah ya. Itu kan diuji. Iya, benar. Dari pasangannya. Nah, kalaunya kita mendapati yang tidak sesuai dengan keinginan kita, itu ujiannya. Tapi kan sebelum kena itu kan kita sudah tahu. Jadi kita bebas milih sih sebenarnya. Kalau kita udah tahu gitu, sanggup nggak lewatin ujiannya? Nah, kita bisa milih sabar atau mengambil keputusan sebelum bersabar. Nah, itu lebih bagus loh. Kalau kita mengambil keputusan sebelum bersabar itu bagus kok. Nggak mesti kita harus kenapa enggak gitu. Yang satu ada yang pas buat kita, yang satu ada yang misalnya jadi sumber ujian buat kita. Kalian milih mana? Kalau kalian Nabi boleh kok pilih yang sumber ujian. Takutnya nanti kan setan itu selalu ada. Nah begitu. Jadi saran kami sih ya, yang penting itu ibaratnya itu serius. Kalau ta'aruf itu serius, diseriusin banget. Harus tanya benar-benar. Jangan sampai ada satupun yang kita itu malu untuk nanya. Enggak, jangan sampai ada. Nanti penyesalan di akhirnya ya. Ya udah, sampai situ dulu ya. Nanti kita akan bahas nikah low budget. Oke. Jangan lewat itu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.